itu apa saja itu ada di pembebanan jembatan di 1725/2016, termasuk beban angin. Nah, pembebanan yang kedua ini adalah 2833 ini untuk beban, jadi sedikit berbeda. Beban ini diatur di SNI yang berbeda karena sedikit kompleks dibandingkan dengan beban vertikal. Ada beberapa aturan atau guidance yang harus kita ikuti untuk mendesain terhadap beban gempa. Sebenarnya selain itu ada SNI 2847 untuk beton yang masih dipakai, 1729 untuk baja yang juga masih dipakai, termasuk SNI geoteknik itu juga tetap dipakai untuk perhitungan struktur-struktur bangunan yang ada di jembatan. Nah, ini untuk pembagian nilai kuliah ya. Ini nanti sementara saya bagi kuis atau tugas ini 20%. Mungkin nanti ada beberapa kuis ya, ETS, EAS ini nanti ini masih saya terus terang belum menentukan ya, tapi kalau porsi ETS sama EAS ini 40%, kalau menurut saya terlalu besar ini. Nanti saudara kalau jatuh di salah satu ETS atau EAS ini yang berat nanti kalau ngangkatnya. Kemungkinan nanti ada 2 kali kuis atau 1 kali kuis, 1 kali tugas. Mungkin ETS, EAS nanti di maksimal ada di angka 30%. Itu nanti yang rencana saya seperti itu. Jadi kalaupun misalnya saudara ya moga-moga tidak ya, kalau misalnya ada jatuh di EAS atau ETS masih bisa catch up di nilai 70% lah kalau misalnya ini. Oke, terus evaluasi sebisa mungkin ikut ya, sebisa mungkin ikut karena saya tidak pernah memberi susulan ya. Saya tidak pernah memberi susulan kecuali urgen banget, tapi selama ini saya tidak pernah memberi susulan. Biasanya kalau saudara nggak ikut di salah satu kuis atau di salah satu ETS atau EAS, ya mohon maaf nilainya tidak bisa saya proses. Jadi sebisa mungkin ikut. Kalau memang ada benar-benar kepentingan yang urgen, segera disampaikan sebelum pelaksanaan kuis atau EAS. Jadi jangan kuisnya hari ini, paginya baru WA Pak saya ini, gitu. Jangan. Jadi sebisa mungkin, ataupun kalau mendadak, ya misalnya kuliahnya jam 1 ya, kalau bisa sebelum jam 1 lah, seperti itu. Jadi memang mendadak banget gitu. Tapi ya sebisa mungkin ada proses karena nanti saya akan mengumumkan jauh-jauh hari untuk ETS, EAS maupun kuisnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti ini saya edit sebentar. Nanti maksimal ETS dan EAS adalah di angka 30%. Enggak ada? Kalau enggak ada, kita masuk ke pendahuluan ya. Jadi definisi jembatan. Jembatan ini adalah suatu struktur yang melintaskan jalan, yang melewatkan jalan, melintaskan alur jalan yang melintasi suatu rintangan tanpa menutup rintangan tersebut. Tanpa menutup rintangan tersebut. Tanpa menutup rintangan tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi saya punya sungai, ya. Saya punya sungai. Nah, saya punya sungai. Nah, ini kendaraan atau orang kalau mau lewat dari sini kan tidak bisa. Jadi jembatan ini membawa atau melintaskan ya, melintaskan orang tersebut dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa menutup rintangan ini. Jadi rintangan ini tetap normal, tidak kita tutup, tapi orangnya bisa lewat. Nah, itu adalah definisi jembatan. Oke. Nah, jenis-jenis rintangan ini kalau
jembatan ini dibuat untuk mengatasi rintangan apa saja. Ini ada banyak, ini ada sungai, jurang, saluran irigasi, jalan raya. Jadi kalau misalnya overpass itu melewati jalan raya, apa namanya? Nah ini jalannya lewat ke atas, melewati jalan raya itu overpass namanya, melewati di atas jalan raya tanpa menutup jalan itu. Nah ini yang untuk jalan raya. Atau untuk jalan kereta api, jadi tidak pakai simpangan sebidang, tapi naik lewat jembatan untuk mengatasi jalan kereta api, bisa juga lembah, laut, ataupun selat. Nah ini contoh-contoh halangan jembatan. Nah, ini kita masih banyak cerita ini. Nah ini adalah istilah di zaman Belanda dulu. Jadi kalau jembatan melewati sungai, melewati saluran irigasi itu namanya aquaduk. Aquaduk ini jenis jembatannya namanya bahasa Belanda ini. Terus kalau aquaduct itu apa ya? Dak itu kayak ya jembatan lah, jembatan di atas air, atau kalau jembatan di atas jalan namanya viaduk. Nah ini kalau saudara daerah orang Surabaya, di daerah Gubeng itu ada daerah stasiun, di atasnya stasiun Gubeng itu namanya viaduk, ya ini jembatan yang ada di yang berada di atas jalan raya itu namanya viaduk. Nah, komponen-komponen jembatan itu secara umum dibagi ada 6 ya. Ada 6. Jadi yang pertama komponen jembatan itu ada 6. Yang pertama adalah bangunan atas. Nah, bangunan atas ini struktur jembatannya. Jadi struktur bangunan atasnya. Jadi di situ ada lantai kendaraan, pemikul utama, rangka batang, nah termasuk ikatan angin di atasnya itu namanya apa namanya bangunan atas. Itu namanya nanti ada gambarnya, nanti ada gambar. Nah ini bangunan atas. Nah kemudian ada yang namanya perletakan. Perletakan ini fungsinya mentransfer beban bangunan atas ke fondasi, mentransfer beban bangunan atas ke fondasi. Perletakan nanti bisa pot bearing, bisa elastomer, bisa macam-macam. Bisa sendi roll, bisa jepit-jepit, bisa sendi-sendi. Kemudian ada yang namanya bangunan bawah. Kemudian ada yang namanya bangunan bawah. Bangunan bawah ini bisa pilar, bisa abutmen atau tembok pangkal ya. Abutmen, jadi jembatan itu ujung-ujungnya selalu ada semacam dinding penahan tanah supaya tidak longsor. Nah, itu nanti ada pondasi, ada oprit, ada bangunan oprit. Ini kalau istilah umum di proyek itu namanya oprit, tapi sebenarnya bahasa resminya adalah approach ya. Approach itu pendekat, dan juga ada bangunan pengaman aliran. Nanti ada gambar-gambar setelah ini. Nah ini. Satu lagi adalah kelengkapan jembatan. Nah, kelengkapan jembatan. Ini aksesorisnya. Nah, bangunan atas itu contohnya seperti apa? Nah, bangunan atas itu contohnya ini. Jadi ini lantai kendaraan, ini pemikul utama, balok memanjang, balok melintang. Nah, ini contoh untuk jembatan balok biasa ya. Balok biasa atau jembatan gelagar. Ini contoh aja, contoh. Ini namanya bangunan atas. Nah, ini perletakan. Ini perletakan ada di sini. Nah, ini bisa dari karet ya, dari karet atau elastomer. Kalau jembatan kecil biasanya pakai elastomer, kalau jembatan besar biasanya pakai pot bearing. Atau kalau misalnya pakai zaman Belanda dulu ada sendi roll, benar-benar memang sendi dan juga roll, itu bisa benar-benar bergerak, ada roda baja di situ. Nah, itu ada nanti ini. Ini perletakan. Nah, ini bangunan bawah. Jadi ini tanah. Nah, di sini ini tanah. Nah, misalnya ini tanah, ini misalnya, nah ini tanah ya, sampai sini tanah. Nah, ini sungai misalnya. Nah, ini sungainya, ini penampang sungai. Nah, ini penampang sungai. Nah, jadi ini yang namanya abutmen atau ini tembok pangkal tadi, tembok pangkal atau abutmen. Nah, ini berguna untuk, nah ini supaya tanah di sini ini tidak longsor ke arah sini.
Nggak longsor ke arah sini. Karena kalau ada kendaraan lewat yang mau ke jembatan, jadi kalau ada kendaraan ini lewat ke arah jembatan, nah ini tekanan horizontalnya besar sekali. Dengan kecepatan tertentu dia pasti akan nubruk abutmen ini. Nah, supaya dia tidak nubruk abutmen dengan gaya yang cukup besar, ini ada yang namanya plat injak. Ini gambarnya agak kurang pas. Plat injak ini posisinya di sini sebenarnya. Harus pas di ujungnya abutmen ini. Jadi kendaraan ini akan lewat ke atas ini. Nah, ini kalau jembatan yang sudah berumur lama, biasanya sudah bertahun-tahun, nanti saudara pasti akan terasa. Jadi plat injaknya ini pasti akan sedikit turun karena strukturnya ini kuat, tapi tanahnya ini lama-kelamaan akan terjadi settlement. Ini terutama jembatan-jembatan di Surabaya ini yang tanahnya lunak. Jadi karena ini ada plat injak yang hanya ditaruh saja di atas tanah, jadi nanti lama-kelamaan pasti akan turun. Nah, jadi nanti akhirnya saudara kalau naik ke jembatan akan geluduk. Nah, itu ada geluduknya itu. Nah, geluduknya itu berarti posisi abutmen ini tidak selevel lagi dengan ujung plat injak, tapi plat injaknya turun. Nah, kira-kira kalau turun bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kendaraan saudara kalau lewat, nah roda kendaraan saudara kalau lewat, nah ini kan pasti akan ngelewatin geluduk. Nah ini contoh kalau misalnya kita tidak mendesain jembatan ini dengan baik. Seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya tanah di bawah plat injak ini kita padatkan dulu. Kita padatkan dulu sampai dengan nilai CBR tertentu ya. Kalau CBR 100% ya enggak mungkin lah, paling enggak 95%. Nah, jadi akhirnya kendaraan yang lewat ini turunnya enggak terlalu banyak gitu, enggak sampai geluduk seperti itu. Nah, itu yang namanya bangunan plat injak, bangunan bawah, dan ini dinding penahan tanah. Nah, ini ada pondasinya. Ini pondasi ini bisa tiang pancang, bisa pondasi sumuran. Nah, mungkin misalnya nanti saudara kalau tanahnya bagus ya, ini mungkin pondasi sumuran gini aja ini diteruskan sampai bawah, terus nanti ini diisi tanah, kaisong gitu. Jadi konsepnya graffiti. Konsepnya berat sendiri. Ini tidak ada tiang pancang. Macam-macam pondasi, macam-macam. Saudara sudah diajari di mekanika tanah dan pondasi. Oke, terus ada bangunan pengaman sebenarnya nanti di slide berikutnya. Nah ini kalau tadi contoh jembatan gelagar atau jembatan balok biasa memanjang melintang. Nah ini struktur pemikul utamanya adalah jembatan rangka batang. Nah ini rangka batang. Nah ini ada rangka batangnya. Nah ini nanti di tugas perancangan jembatan nanti tidak di semester ini tapi di semester depan. Nah, saudara akan mengambil tugas perancangan jembatan, ya jembatan rangka batang ini yang akan saudara desain nantinya. Nah ini ada gambar plat injak yang betul ini. Nah ini gambar plat injak pas. Nah ini kan tanah ini tanah ini. Nah, sampai setinggi ini tanah semua ini. Nah sungainya di sini. Nah ini jembatannya pakai pondasi setempat ya atau kaisong, nanti biasanya ini bawahnya ada lagi nih. Kayak sumuran gitu, sumur bis beton biasa tapi diameternya besar. Nah seperti ini. Nah ini kita isi tanah ini. Tidak kita isi beton tapi kita isi tanah. Jadi berat sendirinya. Jadi, tapi tanahnya itu berada di dalam bis beton ini. Jadi tidak bergerak kemana-mana dia. Dia nggak bergerak kemana-mana. Nah ini ada bangunan pengaman aliran. Jadi supaya tidak terjadi scoring di sini. Ini kan arus ini kan kenceng juga terutama kalau musim hujan. Jadi supaya nggak menggerus beton di sini. Nggak menggerus beton abutmen ini atau dinding penahan ini. Tapi ada bangunan pelindung. Nah ini juga perlu kita desain juga. Jadi sebenarnya desain jembatan itu gampang ya kalau pengalaman saya. Mendesain jembatan itu sangat gampang daripada saudara mendesain bangunan gedung. Jadi kalau saudara sudah melewati tugas baja dan tugas beton, tugas jembatan itu gampang sekali. Yang bikin susah dari jembatan itu yang dihitung banyak.
tapi tidak serumit ngitung baja, nggak serumit ngitung beton. Saudara nggak perlu bikin sub bangunan 6 lantai seperti di beton yang cukup kompleks atau di baja yang bentangannya cukup lebar. Nah, ini sederhana sekali. Bahkan dihitung manual pun tanpa perlu bantuan program sub 2000 atau program bantu ini bisa. Jadi gampang, sebenarnya gampang. Cuma yang dihitung banyak, hanya itu aja. Jadi semua bidang ada, baja ada, beton ada, hidro ada, bangunan bawah, pondasi juga ada. Nah, itu yang bikin jembatan ini jadinya susah. Tapi sebenarnya gampang. Nah, kalau ini tampak samping, ini tampak melintang atau cross sectionnya. Nah, ini contoh kalau misalnya tertutup atasnya. Nah, ini ikatan angin atas. Ini ikatan angin bawah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah ini lanjut. Ini komponen-komponen saya. Ini kalau dilihat dari atas, ini kalau dilihat dari atas, ini kok guys, nah ini kalau dilihat dari atas, ini ada balok memanjang. Nah ini kalau jembatan gelagar biasa ya, ini ada pemikulnya adalah balok memanjang, balok melintang ini ada pengakunya, ini lantai kendaraan. Ini kalau jembatan gelagar biasa. Tapi kalau jembatan rangka batang, nah ini sedikit berbeda. Pemikul utamanya ada di kanan kiri, di rangka batangnya. Terus habis itu balok melintang, justru yang paling kecil dimensinya adalah balok memanjang. Nah, konsepnya memang berbeda. Jadi saudara harus memahami dulu konsep jembatan itu seperti apa. Karena setiap jembatan itu beda-beda konsepnya. Tergantung jenisnya. Nah, ini jenis perletakan ya. Ini ilustrasi. Ada fotonya? Nah, ini ada fotonya. Nah, ini ilustrasi perletakan jembatan. Ini yang paling gampang ini. Tapi sudah mulai jarang dipakai ini karena model lama. Jadi kalau jembatan model lama dulu memang sendirol kebanyakan. Sendirol, jadi 2 dimensi sendirol ya. Kalau pot bearing itu 3 dimension sendi dan roll juga. Jadi rollnya itu bisa bergerak ke semua arah. Nah, jadi ini yang model lama ini ada sendi. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, ini kan ini benar-benar sendi dia. Nah, ini benar-benar sendi dari. Nah, dia bisa berotasi kan, berotasi. Nah, kalau dilihat dari arah yang cross sectionnya kira-kira seperti ini, dia bisa berotasi. Nah, atau bisa juga roll. Nah, ini rollnya dia. Jadi ini roll yang memang dia bisa bergerak dia. Ini kalau seperti ini kan yang bagian atasnya ini kan bisa bergerak dia. Yang nah bisa bergerak sampai sejarak tertentu. Nah, ini ada ini kalau saudara apa namanya jalan-jalan ini di daerah sekitar Pasuruan ini, arah Pasuruan Probolinggo ini ada jembatan kereta api. Nah, ini benar-benar sendi dia. Dia benar-benar sendi. Ini sebenarnya ada gambar roll nih. Oke, nah ini contoh realnya seperti ini. Ini ada sendi di sini. Nah,
Terus selain sendi roll, ini ada yang namanya elastomer. Nah, bentuknya seperti ini elastomer ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia itu karet yang, nah ini, karet yang di dalamnya ini ada plat besi. Ada plat besi. Nah, ini karet yang di dalamnya ada plat besi. Nah, plat besinya berapa lapis, tebalnya berapa, nah itu tebal antar plat besinya itu karetnya tebal berapa itu apa namanya tergantung perhitungan kita. Sangat tergantung perhitungan kita. Nah, ini contohnya ada di sini. Nah, ini misalnya yang merah ini karetnya, yang hitam-hitam ini plat bajanya. Nah, ini jumlahnya berapa, tebalnya berapa, ya ini ada perhitungannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau elastomer itu sendi apa roll? Ya, enggak tahu. Ya, enggak tahu memang. Kita bisa mengasumsikan dia antara sendi, bisa diasumsikan roll juga bisa, karena dia bisa berdeformasi horizontal dan dia juga bisa lateral. Nah, jadi kalau misalnya kita normalize ya, kalau kita normalize sendi itu di angka 0, roll itu di angka 1, maka elastomer ini adalah kira-kira ya di angka 0,1 sampai 0,9. Nah, berapa tepatnya enggak tahu. Nah, nanti ada speknya sendiri. Ada spesifikasinya sendiri karena tergantung pabrikan, sangat tergantung dari pabrikannya, dari pabriknya dia memproduksi dengan tipe seperti apa. Nah, jadi kalau mau mendesain elastomer, saudara harus tahu dulu produknya seperti apa, baru kita pasang. Sama seperti mendesain baja, harus tahu tabel profilnya dulu, baru kita pakai dimensi yang mana. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, enggak ada. Kalau enggak ada, nah, untuk mengakomodasi peletakan tersebut, maka model kepala jembatan atau abutmen atau juga pilar, kalau pilar ini di tengah ya, di tengah bentang ya, kalau abutmen ini di tepi, selalu ada cowaan seperti ini. Selalu ada cowaan seperti ini. Gunanya apa? Untuk menaruh peletakan itu. Jadi ini jembatannya ke sini. Sama ini juga. Nah, ini untuk menaruh ini, jadi jembatannya ke sini. Nah, ini yang apa namanya? Untuk ini, untuk peletakannya itu. Jadi ini ada cowaan sedikit untuk posisi peletakannya. Sama pilar juga. Jadi di sini ada peletakan. Di sini juga ada peletakan. Jadi jembatannya ke arah sana, ini jembatannya ke arah sana. Sama ini juga pilar di tengah. Kalau abutmen kan di tepi. Jadi ini misalnya sungainya, ini jembatannya ke sana. Ini sungainya, jembatannya ke sana. Nah, kalau ini sungainya di tengah. Ini juga. Oke. Nah, ini istilah-istilah pada jembatan yang harus saudara perhatikan. Jadi ada, nah ini pilar. Nah, ini pilar, ini abutmen. Nah, ya, di tepi karena kan ini tanahnya. Nah, ini tanah. Ada plat injak di sini biasanya. Nah, ini tanah. Nah, ini adalah istilah-istilah. Jadi ada yang namanya panjang jembatan. Panjang jembatan itu adalah panjang total jembatan. Ada bentang bersih jembatan. Ini as ke as ya. Ini sebenarnya ya bolehlah ya, kas-kas. Tapi kalau saya bentang bersih itu ya udahlah as ke as ikuti aja. Nah, terus ada effective linear waterway. Jadi effective linear waterway itu adalah lebar aliran sungai. Lebar aliran sungai yang efektif setelah ada jembatan kita. Setelah ada jembatan, otomatis penampang sungai akan berkurang karena jembatan kita, maka kecepatan sungai akan naik, maka perlu kita cek scoring atau pengikisan di pilar-pilar kita karena ada kenaikan kecepatan tersebut. Ya, oke ya. Ada bentang bersih, ada bentang total. Kalau bentang total itu berarti dari abutmen ke abutmen atau dari abutmen ke pilar, itu adalah bentang total.
Nah, terus ada freeboard atau tinggi bebas. Nah, ini tinggi bebas. Nah, ini perlu saudara perhatikan juga kalau misalnya sungai itu dilewati kapal atau dilewati perahu, maka tinggi bebas ini harus setinggi perahu tersebut atau minimal perahu tersebut bisa lewat. Atau minimal perahu tersebut bisa lewat. Nah, Pak, lah kalau misalnya sungainya tidak dilewati apa namanya kapal Pak atau perahu Pak, tinggi bebasnya berapa? Tidak ada. Nempel boleh, tidak boleh. Jadi tinggi bebas itu minimal harus 1 meter. Minimal 1 meter. Jadi itu dari muka air banjir ya, bukan muka air tertinggi. Kalau muka air tertinggi itu dari siklus berapa tahunan gitu. Tapi kalau muka air banjir itu ya sudah paling tinggi, dia lebih tinggi dari muka air tertinggi. Muka air banjir. Nah, 1 meter dari muka air banjir. Kenapa kok harus 1 meter? Karena bangunan atas itu tidak boleh terkena air sama sekali. Kalau kita punya beton itu tidak boleh terkena air sama sekali. Karena begitu terkena air terus kering, terkena air kering, wetting and drying, nah maka korosi terjadi di situ. Nah ini tidak kita kehendaki. Termasuk apalagi kalau baja, nah itu sudah sangat dihindari. Jadi minimal 1 meter. Selain untuk mengantisipasi itu, 1 meter ini juga untuk mengantisipasi adanya sampah. Adanya sampah. Jadi kita harus terbuka saja, kita harus jujur bahwa sungai di negara kita ini masih dipakai untuk membuang sampah, terutama di Surabaya. Jadi tetap freeboard itu minimal 1 meter, supaya kalau sungai itu ngangkut sampah tidak nyantol di atas jembatannya. Nah, itu. Memang agak lucu ya, agak absurd kalau kita dengar. Tapi kenyataannya di balai jalan dan jembatan itu kalau kita mendesain jembatan ya salah satu syaratnya seperti minimal 1 meter untuk antisipasi sampah juga. Oke. Nah ini lanjut. Nah ini. Jadi tinggi bebas ini kita hitung dari sisi paling bawah konstruksi kita. Nah, jadi misalnya kita punya rangka batang lah, taruhlah misalnya kita punya rangka batang seperti ini. Nah, ini paling bawah ini tinggi bebas kita ini harus berada dari titik paling bawah, bukan dari as atau bukan dari bawah. Nah, ini yang misalnya tinggi konstruksi. Nah, kalau memang ternyata tinggi konstruksinya ini kurang, nah ini misalnya ya, atau misalnya kurang ya, otomatis jalannya ya naik, mau nggak mau ada naik. Nah ini namanya oprit tadi yang belum dijelaskan. Approach itu ini naiknya ini namanya approach, atau kalau di proyek itu namanya oprit. Jadi pendekat ya naik. Plat injak itu loh, plat injak itu posisinya di oprit. Nah ini yang sebelum masuk ke struktur utama itu, ke struktur bangunan atasnya biasanya ada oprit yang menghubungkan antara jalan existing dengan jembatannya. Nah, di dalam jembatan sendiri ada yang namanya ruang bebas, ada yang namanya ruang bebas. Nah, ini ada yang namanya ruang bebas, ada yang namanya headroom. Nah, ruang bebas ini kalau di negara kita ini minimal adalah minimal ini 5,5 meter. 5,5 meter ini didapat dari mana? Ini asumsinya adalah tinggi kendaraan. Jadi tinggi kendaraan itu biasanya pemadam kebakaran ya yang jadi acuan, yang kendaraan paling tinggi yang harus bisa lewat itu biasanya kendaraan pemadam kebakaran. Nah, tinggi kendaraan pemadam kebakaran itu biasanya adalah 4,5 meter. 4,5 meter. Jadi
tingginya ini minimal harus 4,5 meter. Maaf, tinggi ruang bebas ini bukan 5,5 meter, tapi 5 meter. 5 meter. Jadi kendaraan pemadam kebakaran yang harus bisa lewat itu maksimal tingginya adalah 4,5 meter. Jadi dengan space 50 cm, jadi tinggi ruang bebas itu 4,5 ditambah 4,5 ditambah 0,5 atau 50 cm. Jadi total tinggi ruang bebas itu adalah 5 meter. Nah, tapi masih ditambah headroom. Headroom ini nilainya debatable sebenarnya, antara 0,5 sampai 1 meter. Antara 0,5 sampai 1 meter. Oke, kita nggak usah terlalu ambil pusing mana yang betul. Jadi, kalaupun saudara mau pakai yang 5,5, maka total tinggi bersih jembatan ini adalah 5,5 atau maksimal 6 meter. Jadi tidak perlu lebih dari 6 meter. Nah, lebar ruang bebas ini berapa? Nah, lebar ruang bebas ini tergantung dari jenis jembatannya. Kalau jembatannya itu 2 arah atau 2 lajur, maka ini minimal adalah 5,5 atau 2 lajur kendaraan, 5,5 meter. Tapi kalau satu, itu cukup separuhnya saja, 2,75. Karena lebar kendaraan itu adalah 2,25. Lebar kendaraan itu kendaraan mobil biasa ya, bukan bus, bukan ini kendaraan kecil biasa. Itu adalah 2,25 lebarnya. Nah, kalau ada spare 0,5 jadi total 275. Jadi kalau 2 lajur adalah minimal 2,75. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada, nah ini posisi lokasi jembatan ya. Jadi kalau misalnya saya punya sungai seperti ini ya. Nah, saya punya sungai seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas ya, kalau dilihat dari atas. Nah, saya mau bikin jembatan. Ini kondisi ideal dari jembatan itu adalah tegak lurus begini. Nah, ini pasti terpendek. Pasti terpendek. Jadi kalau saya mau bikin jembatan melewati sungai ini, ya ini jembatannya. Ini misalnya aliran sungainya lah. Nah, ini misalnya aliran sungainya di sini. Nah, ini jembatannya. Nah, Pak, kalau misalnya saya ternyata ini jalannya sudah ada Pak di sini. Nah, terus di sini jalannya di sini nggak lurus gini. Nah, ini boleh nggak bikin jembatan seperti ini misalnya? Ungu ini. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Boleh-boleh aja. Nah, tapi akhirnya kan nggak efektif ya. Boleh-boleh aja, enggak apa-apa, enggak ada ini. Sangat boleh. Tapi akhirnya yang harusnya cuma lebarnya, panjangnya segini, mau jadinya segini. Sayang. Nah, biasanya kalau ada kasus seperti ini, jalannya yang ngalah, bukan jembatannya yang ngalah. Yang ngalah itu jalannya. Nah, ini akhirnya mungkin ya. Nah, mungkin jalannya dibelokkan seperti ini, salah satu. Nah, ini salah satu dibelokkan. Karena tinggal nambah perkerasan aja. Daripada bikin jembatan, mending buat perkerasan baru. Jauh harganya. Nah, ini terus lantai kendaraan ya. Lantai kendaraan ini macam-macam, ada lantai kendaraan di atas, tapi biasanya ini sudah nggak umum ya, ini sudah jarang dipakai. Ini sudah jarang dipakai, ini juga sudah jarang dipakai, ini yang sering dipakai sekarang. Kenapa? Karena maintenance-nya lebih gampang. Kalau seperti ini, seperti yang di lantai kendaraan atas ini, kalau kita mau memperbaiki ikatan angin di sini susah. Nah, tapi kalau seperti ini, kita mau maintenance di sini gampang. Kan kita bisa pasang alat di sini.
Nah, ini ada beberapa istilah lagi. Ada yang namanya scoring. Scoring ini pengikisan. Ada aflux, kenaikan muka air, jembatan tetap, jembatan sementara. Jadi jenis jembatan itu ada dua sebenarnya ya, jembatan sementara dan juga jembatan tetap. Tapi nanti kita akan mendesain jembatan tetap. Jadi jembatan sementara ini sebenarnya tidak, ya ada yang mendesain, tapi kenyataannya di lapangan sudah ada modulnya. Jadi sudah ada modulnya. Kalau jembatan 8 bentang 40 meter modulnya seperti ini, 60 meter sebenarnya sudah ada modul. Sebenarnya di Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu juga sudah ada modul jembatan tetap. Jadi kalau jembatan tetap bentang sekian, modulnya sekian, tipenya sekian, itu sudah ada semuanya. Kita tinggal pakai aja. Tapi nah di sini mumpung saudara belajar bagaimana mendesain jembatan itu. Jadi nanti kalaupun tinggal pakai ya saudara sudah paham lah. Kenapa kok harus pakai itu. Jadi ini yang kita ajarkan adalah kita ajarkan secara dari awal dulu, dari nol dulu. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya jelaskan dulu jembatan Rangka Batang ya. Nah, jadi jembatan Rangka Batang itu kira-kira bentuknya seperti ini tadi. Konsepnya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita lihat cross section-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini ada gambarnya enggak? Nah, ini contohnya. Nah, ini jembatan Rangka Batang. Jadi, kenapa kok saya ajarkan dulu? Karena ini nanti adalah bagian dari tugas saudara di semester depan. Jadi nanti saya ajarkan di awal. Nanti kalau misalnya materinya nggak nututi, paling nggak ini sudah tersampaikan dulu. Nah, jadi komponen kalau kita lihat di sini, ini pemikul utamanya adalah Rangka Batang ini. Jadi ini pemikul utamanya. Ada di kiri dan juga di kanan. Nah, ini pemikul utamanya. Nah, pemikul utama di kiri dan di kanan ini dihubungkan dengan yang namanya balok melintang. Dihubungkan dengan komponen yang namanya balok melintang. Nah, posisi balok melintang itu di mana? Posisi balok di melintang itu di titik simpul ini. Nah, ini ke arah sana, ini ke arah sana, ini ke arah sana. Titik simpul ketemu titik simpul. Itu balok melintang. Nah, lalu di atas balok melintang itu ada balok memanjang. Nah, ini ada balok memanjang di atasnya. Ada balok memanjang. Nah, balok memanjang ini atasnya lagi adalah plat lantai kendaraan. Jadi kalau kita lihat transfer bebannya, yang pertama itu adalah lantai kendaraan. Jadi kendaraan itu lewat di atas lantai kendaraan, lalu turun ke balok memanjang. Setelah balok memanjang turun ke balok melintang, baru di balok melintang itu didistribusikan ke rangka di kanan kiri. Konsepnya seperti itu. Nah, itu yang di bawah. Nah, yang di atas, nah ini yang di atas ada yang namanya ikatan angin di sini. Nah, ini ada namanya ikatan angin. Jadi ikatan angin ini selain untuk memperkaku jembatan, dia juga menahan gaya angin yang di sini. Nah, kalau gaya angin yang di bawah ini relatif aman karena kan kita sudah punya lantai kendaraan di sini yang cukup kaku ya. Nah, tapi yang di atas ini kan, nah ini harus kita pasang ikatan angin supaya rangka batang ini enggak fluttering ya istilahnya, enggak bergoyang atau fluttering seperti di kapal. Ya, itu contoh jembatan rangka batang. Definisinya mungkin bisa dibaca sendiri ya di sini. Saya tidak akan menjelaskan. Nah, ini ada di sini. Nah, ini komponen-komponennya ada di sini. Nah, ini contoh gambar-gambarnya lagi. Jadi ini ikatan angin. Ini di jembatan Sembayat ini, Gresik. Nah, ini juga portal akhir. Nah, ini portal akhir. Jadi portal akhir ini pengaku ya, pengaku atau untuk transferring beban dari ikatan angin ke rangka utama. Jadi, nah ini harus kaku ini di sini.
Nah, selain ini jalan contoh jembatan jalan raya ya, jembatan Rangka Batang ini juga banyak dipakai di kereta api. Jadi kereta api ini bebannya sedikit berbeda dengan apa namanya jalan raya, lebih berat ada di aturannya peraturan muatan untuk kereta api ada. Nanti kalau saudara ambil KJK, konstruksi jalan kereta api, nanti diajari di sini. Kalau konstruksi jalan kereta api hanya jalan relnya saja, tidak jembatannya. Nah, tapi nanti ini tidak akan kita ajarkan, hanya informasi saja. Nanti saudara kalau begitu bisa mendesain jembatan dengan beban jalan raya, otomatis dengan tinggal menyesuaikan saja dengan apa namanya ininya bebannya yang dari kereta api. Oke, nah ini contoh-contohnya sama. Nah ini ya banyak terjadi kegagalan jembatan yang sering terjadi, yang paling ini ada di Kutai Kartanegara yang menelan banyak korban. Jadi memang desain jembatan ini memang lebih gampang, tapi karena melibatkan banyak aspek, jadi kita harus sedikit berhati-hati. Melibatkan banyak aspek, plus okupansinya tinggi, atau tingkat kepentingannya tinggi, atau tingkat penggunaannya tinggi. Jadi yang lewat ini cukup banyak yang melintasi. Bahkan IDEA juga salah satu apa ya, denyut perekonomian kita itu ada di jembatan ini. Begitu satu jembatan putus, maka aliran logistik dan sebagainya ya pasti akan berpengaruh. Jadi itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini konsep desainnya. Ini contoh konsep desain dari jembatan. Sebenarnya sama dengan baja maupun beton. Beban yang terjadi ini harus lebih kecil dari tahanan yang sudah dikalikan V. Bebannya juga sudah dikalikan load factor. Nah, monggo ini dibaca sendiri di SNI 1725/2016. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Ada di pasal 5 konsep desainnya, nah termasuk load factornya ada di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini kalau beban nanti saya ajarkan di minggu depan aja untuk pembebanannya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Saya izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Terkait dengan plat lantai jembatan Rangka Baja, Pak. Hmm. Itu untuk plat lantai Rangka Bajanya itu biasanya itu menggunakan apa? Plat beton precast atau kita harus menggunakan steel deck dahulu terus kita mengecor atau kita menggunakan apa beton komposit kita satukan dengan yang apa balok pemanjang tadi itu bagaimana Pak untuk yang Monggo, enggak apa-apa, bebas. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Bagus pertanyaannya. Mau pakai precast, mau pakai plat bondek, mau pakai cor setempat dengan begesting dari triplek atau kayu, monggo silakan, tidak ada masalah. Yang penting saudara bisa mendesainnya. Jadi hati-hati kalau pakai bondek, berarti saudara harus menghitung sebagai plat satu arah, karena bondek itu tidak bisa menyebarkan plat dua arah. Itu yang harus diperhatikan. Satu arahnya kemana, saudara harus bisa memperhatikan itu. Mau diarahkan kemana. Nah itu. Itu kalau pakai bondek. Kalau mau pakai precast sama konsepnya. Mau pakai precast yang dua arah atau satu arah. Harus saudara definisikan itu di precastnya itu. Kalau mau pakai dua arah ya enggak apa-apa, tapi saudara harus bisa menjamin ketika di overtopping atau ketika monolit dia bisa tersebar di dua arah. Gitu ya. Kalau pakai cor setempat pakai begesting ya pasti dia akan mengalir apa adanya. Mau dua arah mau satu arah bebas. Betul pertanyaannya. Enggak ada acuan. Yang penting kita konsekuen atau komit dengan desain kita seperti apa. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Enggak ada?
Ya udah, kalau enggak ada, saya kira cukup ya. Materinya akan saya share di Classroom. Nanti monggo kalau mau di-download. Saya kira kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih Bapak. Saya meeting ya. 3, 2, 1.